Kenapa kamu diam, Rin? Apa ada sesuatu? Tanya Rudy yang melihat Rina diam saja, tidak merespon apa-apa. Aku nggak apa-apa kok Om. Hanya saja sedang berpikir, sejak kapan Om suka sama aku? Jawab Rina balik bertanya. Entah sejak kapan, Hang jelas aku sudah merasa nyaman dengan keberadaan kamu. Juga kamu itu seperti hantu, selalu menggangguku kapanpun dan dimanapun. Mungkin kamu beranggapan jika aku ini sedang membual atau apalah terserah kamu. Jika satu hari saja, aku tidak bisa melihat kamu. Aku selalu merasa ada yang kurang dan juga membuatku tidak bersemangat untuk melakukan apapun, ucap Rudy dengan panjang lebar menjelaskannya pada Rina. Sedangkan Rina hanya mengernyitkan dahinya, dia merasa jika pria di hadapannya sedang mengalami puber kedua. Jadi ucapannya membuat bulu kuduk merinding. Aku enggak tuh Om, aku mah apa atuh, biasa saja, jawab Rina singkat padat dan jelas. Itu hak kamu Rin, mau suka atau tidak. Yang jelas aku sudah mengungkapkan apa yang aku rasakan pada kamu, ucap Rudy dengan nada datarnya. Dia menyembunyikan perasaannya yang sangat sakit. Rasanya ata tangan tak kasat mata sedang meremas hatinya dengan sangat keras. Rasanya bagaikan tersayat sembilu. Maafkan aku Om, bukannya aku ingin mempermainkan perasaan Om sama aku. Tapi aku belum siap akan semua ini, sebenarnya aku juga merasakan apa yang sedang Om rasakan. Sabar ya Om, jika kita memang berjodoh dan ditakdirkan untuk bersama insya Allah, Allah akan menunjukkan jalannya, ucap Rina hanya dalam hati. Dia tidak berani jika harus berbicara langsung pada Rudy. Ya sudah Om, aku mau pulang. Ini sudah sore, ucap Rina menghindari Rudy yang sedang galau. Rina melangkahkan kakinya menuju kosannya dengan semangatnya, lalu di perjalanan pulang dia melihat Lulu dan Devon juga gadis kecil bernama Via berada berseberangan dengannya. Tuh ngapain si Teflon ada di sini? Sama si Lulu pula, aneh, ini sungguh aneh sekali, gumam Rina yang mempercepat jalannya. Saat sudah saling berhadapan Rina menatapi sahabatnya dengan tatapan bertanya. Lulu hanya menunduk. Dia takut jika Rina akan marah padanya. Karena dia sudah menerima kembali Devon dalam hidupnya. Juga berniat untuk kembali ke rumah merela. Maaf Rin, aku sudah memikirkan semuanya dan sekarang aku sudah memutuskan semuanya. Jika aku dan Devon akan kembali lagi seperti sebelumnya, ucap Lulu dengan pandangan menunduk. Sudah gue duga memang, tapi, baguslah. Gue bisa bebas sekarang, jawab Rina dengan dingin. Lu seharusnya dukung sebagai sahabat. Bukan malah memperkeruh keadaan di antara kami berdua, ucap Devon yang tidak terima dengan ucapan Rina. Serah gue lah. Mau ngomong apa kek, mulut-mulut gue. Lu yang sewot. Gila lu, ucap Rina malah dengan santainya malah bersidekap dada. Rina langsung memeluk tubuh Lulu. Dia juga berbisik padanya, jika dia meminta maaf atas saran bodoh yang dia berikan pada Lulu waktu itu. Rina juga meminta maaf untuk Devon. Rina menyuruh Lulu supaya mengatakannya jika sudah sampai di kota. Devon yang curiga padanya langsung memisahkan pelukan Lulu dan Rina yang sangat lengket itu. Mereka berdua memang bersahabat, tapi Devon takut jika Rina mempengaruhi Lulu kembali. Sayang sudah, kita harus ketemu ibu dulu sebelum pulang kembali, ucap Devon pada Lulu yang masih berpelukan. Lulu hanya mengangguk saja, lalu dia mengurai pelukannya pada Rina. Rina hanya tersenyum penuh arti menatap Devon. Bahkan penuh dengan ejekan yang membuat Devon semakin kesal. Ya sudah Lu, pergi saja, kasihan tuh bayi besarnya ingin segera pergi sebelum gue berubah pikiran untuk memberinya pelajaran juga, ucap Rina yang menyuruh Lulu penuh senyuman, sedangkan menatap Devon sambil mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Hingga seringai liciknya membuat Devon bergidik ngeri. Bagaimana tidak bergidik jika dia berhadapan dengan singa betina yang sedang kelaparan? Kenapa wajahmu pucat sekali Teflon? Apa kamu takut padaku? Tanya Rina dengan penuh kelicikannya. Siapa bilang, gue takut sama lu? Yang benar saja, ucap Devon tidak sesuai dengan kenyataannya. Sudahlah, sana lu pergi. Ngapain lu masih di sini? Tanya Devon dengan pandangan yang sangat gugup. Ngapain gue harus pergi? Ini kosan gue, jawab Rina langsung masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan di luar Devon sangat malu dibuatnya. Bagaimana tidak malu jika seperti ini kejadiannya? Sudah mas, kita ke rumah ibu dulu, ucap Lulu yang menahan tawanya di hadapan suaminya. Mereka bertiga menuju rumah ibunya Lulu yang tidak jauh dari kosan Rina.
Assalamualaikum Bu, ucap Lulu saat masuk ke dalam rumah ibunya sendiri. Waalaikumsalam, jawab ibu dari dalam. Lalu betapa terkejutnya ibu melihat putri sulungnya datang bersama dengan suaminya. Ya Allah nak, ibu kangen banget sama kamu. Bagaimana keadaan kamu dan calon cucu ibu? Tanya ibunya pada Lulu yang sedang berada di dalam pelukan ibunya. Alhamdulillah sehat semuanya Bu, ibu sendiri bagaimana keadaannya? Lulu balik bertanya pada ibunya. Alhamdulillah ibu juga sehat, tapi kenapa dengan nak Devon? Kenapa memakai gift? Tanya ibu mertuanya pada Devon yang baru saja duduk di samping istrinya. Abis kecelakaan Bu, alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, jawab Devon dengan tersenyum tipis. Ya Allah, semoga lekas sembuh ya nak, ucap ibu mertuanya dengan senyuman penuh doa dan harapan. Amin Bu, terima kasih doanya Bu, ucap Devon yang sedang menatap ibu mertuanya. Gadis kecil ini siapa? Tanya ibunya Lulu pada Lulu. Ini anak kamu Bu. Dia adalah anak yang kami adopsi dari panti, jawab Lulu dengan gugup. Pasalnya dia sedang berbohong pada ibunya. Lo kenapa mesti adopsi nak? Bukankah ku sedang mengandung? Tanya ibunya lagi, dia masih penasaran akan jawaban yang diberikan oleh putrinya. Iya, awalnya aku sering main di panti asuhan. Tapi lama-kelamaan aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Lalu aku meminta Mas Devon untuk mau mengadopsi anak ini, jawab Lulu pada sang ibu. Oh ya sudah, jika itu keinginan kalian berdua. Ibu sebagai ibu kalian berdua hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, ucap ibunya Lulu selalu tersenyum pada mereka berdua. Terima kasih Bu, ibu mau menerima Via menjadi cucu ibu juga, ucap Lulu langsung memeluk tubuh ibunya. Iya nak, jawab ibunya Lulu dengan tersenyum dan memeluk tubuh putrinya yang sudah sangat dia rindukan sejak lama. Sini nak, cucu nenek, siapa nama kamu sayang? Ucap mamanya Lulu yang langsung menerima Via dengan senang hati. Iya nek, jawab Via sambil mendekati nenek barunya. Aduh, cantik banget, siapa namanya sayang? Tanya ibunya Lulu pada Via. Via nenek, jawab Via dengan senyuman mengembang di bibirnya. Wah nama yang cantik, seperti orangnya, ucap ibunya Lulu untuk memeluk tubuh mungil cucu barunya itu. Mereka semua berbincang-bincang dengan hangat hingga tidak terasa waktu sudah bergulir menjadi malam, saatnya mereka bertiga untuk pulang kembali ke rumah mereka sebelum kembali ke kota untuk pulang dan menetap di sana. Sedangkan Rina sedang di dalam kamarnya. Dia dilema akan perasaannya sendiri. Dia bingung kenapa sekarang menjadi selalu memikirkan duda itu. Juga tidak pernah berhenti mengingat kata-katanya yang mengungkapkan perasaannya dan juga tidak ingin berpacaran atau pendekatan seperti remaja. Bisa-bisa gue gila mikirin ini terus, gerutu Rina sambil mengacak-ngacak rambutnya hingga sangat berantakan. Gue harus bisa lupain kejadian itu. Gue bisa, lu pasti bisa Rina, bisa. Ucapnya menyemangati dirinya sendiri. Tapi kenapa tidak bisa hilang sih semua kata-katanya yang membuat kepalaku sakit, hiks, gumam Rina sambil menangis dan juga mengacak-ngacak rambutnya hingga sangat berantakan seperti orang waras. Setelah mengacak-ngacak rambutnya dan akhirnya tertidur karena lelah menyalahkan diri sendiri karena tidak langsung menerima permintaan menikah dari Rudy. Tak jauh berbeda dengan Rina, Rudy juga sama. Dia tidak bisa tidur dan selalu memikirkan Rina, dia tidak tahu harus berbuat apa nanti jika bertemu dan berhadapan dengan Rina nantinya. Sudahlah, gimana nanti saja. Benar yang dia katakan, jika memang berjodoh pasti akan bersatu atau dipertemukan, gumam Rudy saat dia menginginkan ucapan Rina tadi siang padanya. Rudy langsung memejamkan matanya karena sudah sangat mengantuk, apalagi sebelum bertemu dengan Rina. Rudy banyak sekali kerjaan dan pasti sangat lelah sekali. Keesokan harinya seperti biasa Rina akan bangun pagi dan pergi untuk kerja. Dia harus segera pergi kerja untuk masa depannya nanti. Entahlah dengan siapa masa depannya nanti. Saat sedang berjalan dia bertemu dengan Devon. Rupanya dia belum pulang, mungkin tidak diizinkan untuk pulang cepat. Apa lu lihat-lihat? Ucap Rina ketus. Lu salah minum obat ya? Pagi-pagi sudah kayak ayam sawan, ucap Devon tak kalah sengitnya. Apa lu bilang? Lu belum kapok rupanya gue bikin bonyok kayak ini. Mau nambah? Kebetulan gue memang lagi butuh samsak hidup buat nyalurin emosi gue, ucap Rina yang sengaja menyingsingkan lengan ke mejanya. Lu mau hajar gue lagi? Kagak,
Gue nggak sudi jika wajah ganteng gue ternodai lagi oleh tangan kagak bertanggung jawab lu, ucap Devon yang langsung masuk ke dalam rumah mertuanya. Dasar Baasterisci, baru segitu saja sudah kabur, gumam Rina yang langsung pergi dari depan rumah ibunya Lulu. Sedangkan Rudy yang melihat itu semua hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Rina yang seperti preman meminta bayaran. Tapi entah kenapa dia semakin mengaguminya dan malah sangat mencintainya. Jangan tanya alasannya apa. Yang jelas dia sudah menaruh hatinya terlalu dalam pada Rina. Kenapa jika dia sedang bersikap seperti itu terlihat sangat cantik dan menggemaskan? Apa ada yang salah dengan penglihatanku? Ah, aku bisa gila jika seperti ini terus, gumam Rudy dan akhirnya dia berangkat kerja juga. Sedang Rina sudah berada di pabrik dan sedang dipanggil oleh kepala pabrik untuk menghadap ke arahnya. Ternyata bukan dirinya saja yang dipanggil, Sinta dan Siva juga sama. Lu berdua juga dipanggil, tanya Rina yang baru sampai depan ruangan kepala pabrik. Iya, lu sendiri, tanya Sinta yang melihat Rina datang ke arah mereka berdua. Kira-kira ada apa sih? Jam kerja kayak gini dipanggil, tanya Rina pada Sinta dan Siva. Gue dengar yang dipanggil dapat mutasi ke kantor pusat, jawab Siva dan diangguki oleh Sinta. Beneran? Tapi gue kan belum wisuda, gimana bisa gue ninggalin cita-cita gue coba, tanya Rina tiba-tiba lesu. Tumben seorang Rina Adisti murung kayak gini. Nggak kayak biasanya, tanya Sinta menatap Rina yang tertunduk lesu. Saat akan menjawab pertanyaan kedua temannya mereka bertiga dipanggil untuk segera masuk ke dalam ruangan kepala pabrik. Selamat pagi, Rina, Sinta dan Siva. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil untuk datang kemari? Tanya kepala pabrik pada ketiganya. Tidak Pak, jawab mereka bertiga serempak. Saya mendapatkan pemberitahuan dari kantor pusat. Jika di sana sedang membutuhkan sekretaris dan dia di bagian keuangan. Karena di antara yang lainnya hanya kalian bertiga yang memiliki kemampuan yang saya sebutkan tadi pada kalian. Jadi kalian diperbolehkan untuk bersiap untuk segera pergi ke kantor pusat secepatnya, ucap kepala pabrik dengan sangat tegas. Tapi Pak, maaf sebelumnya jika saya menyela ucapan Bapak. Saya sedang menunggu acara wisuda saya Pak, jika saya pergi sekarang bagaimana dengan kelulusan saya Pak? Tanya Rina memberanikan diri untuk bertanya. Saya kan tadi bilang jika kalian bertiga bersiap untuk langsung pergi ke sana. Saya bilang persiapkan diri kalian masing-masing, karena kalian bertiga yang terpilih dari puluhan bahkan ratusan karyawan pabrik ini. Jadi bukan untuk pergi sekarang, sudah jelas. Tanya kepala pabrik tersebut. Terima kasih Pak, jika begitu kami pamit. Selamat pagi Pak, ucap Siva yang langsung menarik kedua temannya yang tiba-tiba menjadi tilalit. Kalian berdua kenapa? Kenapa jadi terlihat seperti orang bodoh seperti ini sih? Kalian akan mendapatkan jabatan dengan gaji tinggi dan juga mendapatkan fasilitas yang memadai nanti. Kenapa malah terlihat seperti ini? Tanya Siva yang benar-benar bingung pada kedua temannya ini. Maaf Siv, gue masih nggak ngangka saja sih. Gue yang kepilih untuk pindah ke kantor pusat, ucap Sinta dengan berkaca-kaca. Lu kenapa Rin? Apa lu juga berpikiran sama dengan Sinta? Tanya Siva pada Rina yang masih diam saja. Seperti yang gue bilang tadi. Gue masih belum yakin, jawab Rina dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Dia langsung pergi dari hadapan Sinta dan Siva dan Sinta. Sedangkan mereka berdua merasa bingung dengan sikap Rina saat ini yang tidak seperti biasanya. Kenapa tuh anak? Tanya Sinta pada Siva. Jika lu nanya gue nanya siapa dodol? Ucap Siva pada Sinta. Sedangkan Rina malah sudah duduk kembali di meja kerjanya. Dia terlihat tidak bersemangat memang hari ini. Dia sendiri tidak tahu, kenapa dan bagaimana. Jika sudah begini Rina tidak bisa fokus pada pekerjaannya sendiri. Dia sering berbuat kesalahan yang tidak dia sadari. Bahkan mungkin dia tidak akan dipilih untuk mutasi ke kantor pusat. Ada apa-apa dengan gue sih? Gumamnya sangat frustasi dengan keadaan seperti ini. Apa yang mesti gue lakuin sekarang? Gue tidak mungkin akan seperti ini terus. Apa otak gue sudah tidak waras lagi? Sehingga di dalam otak gue hanya ada dia dan dia, gumam Rina sambil menelungkupkan wajahnya di atas meja kerjanya. Sinta dan Siva saling sikut karena tidak tahu apa yang terjadi pada Rina yang terlihat sangat aneh bagi mereka berdua. Lu tahu kenapa dia? Tanya Sinta yang merasa ada yang aneh dengan Rina. Iya juga, tidak seperti biasanya.
Dia seperti bukan Rina yang kita kenal sebelumnya, jawab Siva dengan kening yang mengerut bingung. Terus apa yang harus kita lakukan padanya? Apa mungkin dia sedang memiliki masalah yang berat dan dia belum bisa mempercayai kita? Makanya dia tidak bilang pada kita berdua. Tanya Sinta lagi. Apa mungkin seperti itu? Tapi kenapa dia belum bisa percaya pada kita? Bukankah kita bertiga sudah berteman dekat? Apa yang salah dengan semua ini? Bukannya menjawab pertanyaan dari Siva, Sinta malah balik bertanya. Mereka berdua saling bertanya tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Sehingga mereka berdua menyerah dengan pertanyaan mereka sendiri. Mereka ingin menanyakannya langsung pada Rina. Pada narasumbernya langsung. Karena mereka berdua tidak mau ikut pusing karena memikirkan masalah Rina dan juga Rina sendiri. Mereka berdua melanjutkan pekerjaannya hingga selesai dan hingga waktu makan siang menjelang.